Halo, perkenalkan nama saya William Jaimangla Putra. Saya akan mereview jurnal. Nah, judul jurnal yang saya review itu perancangan sistem informasi administrasi sekolah dengan memanfaatkan dana kartu Jakarta Pintar atau KJP berbasis web. Studi kasusnya SMP Darosta Jakarta. Penulisnya Hasnan Syah Ahmad Anita Ratnasari. Publikasinya Encyclopedia of Journal. Volumenya volume 1 nomor 3 tahun 1 April 2019. Nah, di sini latar belakang. Latar belakang itu SMP Darosta Jakarta merupakan salah satu sekolah swasta di DKI Jakarta yang mendapatkan bantuan dari program KJP atau Kartu Jakarta Pintar, di mana program tersebut memberikan dana untuk keperluan biaya administrasi sekolah seperti sumbangan pembinaan pendidikan atau yang disebut SPP. Nah, tujuannya merancang sebuah sistem informasi pembayaran administrasi sekolah yang terkomputerisasi berbasis web dalam memanfaatkan program pemerintah daerah Kota Jakarta, yaitu Kartu Jakarta Pintar atau yang disebut itu KJP. Sehingga dengan adanya sistem informasi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubung dengan administrasi dan kebutuhan siswa. Nah, di sini tuh ada metode penelitiannya. Yang pertama itu lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian itu diambil objek dari SMP Darosta, Sekolah Menengah Pertama. Ini berdiri dari mulai tahun 2006 dengan nomor urut rayon 3454 yang beralamatkan di Jalan Daan Mogot KM 29,8 Gang Sahabat RT 012 RW 013 Pendongkelan Depan Jakarta Barat. Terus yang kedua itu ada sarana pendukungnya. Sarana yang menjadi pendukung pada peneliti ini adalah informasi dari website, yaitu www.kjpjakarta.go.id atau http kjp.dki. Nah, yang kedua itu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung masalah yang ada dengan mengunjungi lokasi dan bertemu dengan instansi terkait untuk mengetahui keadaan serta kondisi di lokasi. Nah, terus yang kedua itu ada wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau dialami langsung oleh instansi yang terkait. Dalam kegiatan ini diajukan pertanyaan lisan untuk melengkapi data-data. Yang ketiga itu ada studi pusaka. Studi pusaka dalam penelitian tugas akhir ini diambil dari jurnal-jurnal yang dapat menjadi referensi sebagai landasan teori untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini tuh ada tampilan login. Nah, tampilan login ini sistem dengan menampilkan dua text box untuk memasukkan username dan password serta tombol login dan cancel. Di sini tuh ada tampilan login, ada username, password. Nah, di situ ada tombol login dan juga cancel. Selanjutnya itu ada tampilan halaman menu data siswa. Halaman data siswa di bawah yaitu dengan dapat terlihat sebuah data siswa yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Contohnya ini ketika udah login dan masukkan username dan password, nanti tampilannya seperti ini loginnya, menu data siswanya. Selanjutnya itu ada tampilan halaman menu periode fund KJP. Nah, di sini tuh halaman berikut menampilkan data periode yang belum proses dan yang sudah diproses. Jadi di sini tampilan untuk menampilkan data periode yang belum diproses sama yang sudah diproses. Nanti tampilannya ada di sini. Terus selanjutnya itu ada tampilan halaman menu allocation fund KJP. Nah, di sini tuh ada tampilan menu alokasi dana KJP yang ingin diproses. Nanti tinggal pilih period lalu proses generate. Selanjutnya itu ada tampilan halaman menu view allocation fund. Nah, di sini tuh tampilan menu view allocation fund di mana pihak bank dapat melihat data-data yang akan diproses mutasi. Selanjutnya itu ada tampilan halaman menu upload mutasi. Nah, di sini tuh tampilan menu untuk upload bukti transaksi transferan dana yang sudah dimutasi oleh pihak bank. Jadi di sini tuh untuk upload bukti transaksi transferan dana
Nah, itu bakal dimutasi oleh pihak bank. Jadi ini buat ya semacam tampilan buat upload ya bukti transaksi. Nah, selanjutnya itu ada tampilan halaman menu view SPP. Nah, di sini tuh tampilan view SPP. Jadi di mana siswa ataupun orang tua siswa dapat melihat bukti pembayaran SPP yang sudah dibayarkan dengan dana KJP yang sudah dialokasikan ke rekening siswa sebagai pembayaran biaya SPP. Nah, jadi itu orang tua tuh dapat melihat ya bukti pembayaran SPP apakah sudah dibayar dengan KJP atau kartu Jakarta Pintar. Nah, jadi nanti bakal dialokasiin ke rekening siswa sebagai pembayaran SPP mahasiswa. SPP siswa gitu. Nah, jadi dari kesimpulan ini, yang pertama itu adanya aplikasi web mempermudah pekerjaan para staf tata usaha dalam sistem pelayanan pembayaran SPP. Nah, yang kedua itu ada orang tua dapat lebih mudah mengontrol pembayaran SPP sekolah. Yang ketiga itu ada kepala sekolah terbantu untuk melihat laporan setiap bulannya. Selanjutnya ada siswa-siswi SMP Darussuta akan tetap fokus dalam kegiatan belajar tanpa harus mengantri dalam pembayaran karena menggunakan auto debit dalam alokasi dana KJP untuk pembayaran SPP. Nah, jadi untuk siswa SMP Darussuta ini dia bakal fokus belajar, jadi dia nggak bakal mengantri dalam hal pembayaran. Jadi karena udah ada sistem website KJP itu bakal mempermudah mahasiswanya dan juga para staff-staffnya, dan juga orang tua tuh dapat mengontrol pembayaran SPP sekolah. Nah, sekian dari review jurnal saya mengucapkan terima kasih.